Sampai harus bertanggung jawab. Saya tidak mau. Terus mau kamu apa sekarang? Sampai kan katanya dukun, punya ilmu dari Papua. Saya penasaran, saya belum pernah menjajal ilmu dari Papua itu. Ayo, monggo. Lihamsatun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihamsatun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Nuwun. Oh, permisi. Permisi Bapak, selamat malam. Malam. Ada perlu apa? Saya mau cari Mbah Kasron. Saya sendiri. Oke, saya izin mau silaturahim, bisa? Mohon maaf, saya bawa kamera. Bisa saja, tapi kenapa malam-malam datang ke sini? Oh, kok Mbah Kasron ini asli orang Jawa atau bukan sih? Saya orang Jawa, tapi saya lama di Papua. Oh, lama di Papua sejak kecil. Oh, saya mau minta tolong sama Mbah Kasron. Minta tolong apa? Biasa Mbak, urusan ini kan gak enak dilihat tetangga-tetangga Mbak. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Kasron, seorang dukun cabul yang mengaku berasal dari daerah Papua. Sang dukun memperdaya banyak perempuan untuk mendapat kekayaan, yang kemudian sang perempuan tersebut ditidurinya. Kisah ini bermula dari beberapa perempuan yang datang dan bercerita kepada Gus Nur Samsun, bahwa mereka merasa ditipu dan diperdaya oleh seorang dukun yang bernama Mbah Kasron. Para perempuan tersebut memang datang kepada sang dukun dengan tujuan untuk mendapatkan pesugihan. Dan sang dukun juga dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut. Namun untuk melakukannya, dukun Kasron memberikan syarat ritual yang harus dilakukan, yaitu, sang perempuan harus melakukan ritual bersetubuh dengan dirinya. Dan entah mengapa, para perempuan tersebut pun dengan rela hati untuk melakukan ritual tersebut. Bahkan, mereka juga melakukannya sampai beberapa kali. Namun beberapa waktu kemudian sang para perempuan tersebut mulai tersadar. Itu dikarenakan, kekayaan yang dijanjikan oleh dukun Kasron sedikit pun belum pernah dia dapatkan. Bahkan ada dari mereka yang kemudian hamil, karena akibat ritual bersetubuhnya dengan sang dukun. Sang perempuan itu pun merasa bersedih dengan nasibnya. Apalagi ketika dia mencoba meminta pertanggungjawaban kepada dukun Kasron, sang dukun tidak bersedia melakukannya. Sebab itu perempuan tersebut datang dan bercerita kepada Gus Nur Samsun. Mereka ingin agar Gus Nur Samsun memintakan pertanggungjawaban kepada sang dukun. Dan karena dimintai tolong yang demikian itulah Gus Nur Samsun kemudian mencoba mendatangi sang dukun di rumahnya. Dengan mengaku bernama Jepri, Gus Nur Samsun ingin bersilaturahmi, sekaligus minta klarifikasi tentang cerita dari para perempuan malang tersebut. Gus Nur Samsun pun langsung bertemu dengan dukun Kasron, yang kemudian diketahui, ternyata dukun tersebut berasal dari daerah Papua. Dan dia pulang ke kampung halaman di Jawa, untuk tujuan praktek perdukunannya. Namun ketika mengetahui Gus Nur Samsun yang datang untuk meminta pertanggungjawaban, dengan tegas sang dukun tidak bersedia melakukannya.
Bahkan dia sangat marah, karena menurutnya Gus Nur Samsun berani menantang dirinya. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ya, bener ini Mbak Kasrul. Iya, saya. Betul. Betul. Tapi Mbak Kasrul dari Papua ya? Iya, saya orang Jawa tapi saya besar di Papua. Keturunan Jawa, Iya. tapi besar di Papua. Papuanya mana, Mbak? Di Raja Ampat sana. Oh, Raja Ampat. Berarti ada kerajaan 4 itu, Mbak? Iya, itu keturunan dari 4 sultan. Oh, keturunan dari 4 sultan. 4 sultan turun dari Kerajaan Majapahit. Oh, berarti masih ada hubungan dengan Majapahit? Iya. Saya mau ngobrol penting, Mbak. Saya ada kawan. Katanya ada jumpa sama Mbak Kasron. Sudah beberapa kali, kalau tidak salah sudah ada 6 kali. Nah, yang pertama sahabat saya namanya Fitri. Yang kedua sahabat saya namanya Arini. Yang ketiga sahabat saya namanya Dila Puspitasari, Mbak. Yang keempat sahabat saya namanya Susi Similikiti, Mbak. Terus ada hubungan apa dengan saya? Mereka berempat datang ke sini sudah 6 kali katanya, dijanjikan untuk sukses, dijanjikan untuk apa namanya itu bisa cepat berkarir, karirnya cepat melunjak. Nah, tetapi sama Mbak Kasron katanya diajak tidur. Ya itu sudah konsekuensinya. Siapa yang mau minta kekayaan, minta apa, harus tidur dengan saya. Karena itu permintaan dari nenek moyang. Terus apa urusannya dengan Anda? Nah, masalahnya gini, Mbak. Salah satu di antara mereka berempat itu sekarang hamil, Mbak. Katanya sudah datang ke sini minta pertanggungjawaban, Mbak. Oh, itu tidak tanggung jawab saya, itu di luar ranah saya. Nah, kan tim yang menghamili, Mbak. Karena mereka mau. Kalau mereka tidak mau juga saya tidak paksa. Oh, Tidak ada unsur paksaan. Mereka mau sukses harus tidur sama saya dan itu tidak ada paksaan. Tidak ada hukum. tidak ada hukum, Mbak. Tidak ada. Hukum siapa? Hukum yang mana yang memberatkan saya? Hukum Tuhan lah, Mbak. Mbak ini nggak punya Tuhan, toh. Tuhan itu siapa? Tuhan siapa? Tuhan itu ya yang layak kita sembah, kita berdoa kepada Tuhan. Lah, Mbak selama ini berdoa untuk kepada siapa? Ya, untuk diri saya sendiri. Oh, wah, ini nggak bener ini. Udah gini, Mbak, intinya mau bertanggung jawab atau enggak? Saya tidak mau. Ya kalau sampai tidak mau bertanggung jawab, sampai harus bertanggung jawab di kepolisian. Siap. Nah, sampai sudah sama-sama ini pasal pencabulan. Mau pencabulan maupun intinya tidak ada paksaan. Mau di polisi tidak ada pasal. Nggak ada, Mbak. Ya, sampai menipu kok. Saya tidak menipu. Dan tetapi sampai kan, Saya menipu atas dasar apa? ya sampai meyakinkan mereka seakan-akan sampai itu orang hebat. Mereka yang meyakini saya, bukan saya yang meyakinkan mereka. Mereka yang meyakini, Iya. bukan sampai yang meyakinkan. Saya tidak pernah meyakinkan orang bahwa saya pintar. Saya orangnya. Ini saya baru pertama kali ketemu sama dukun yang pintar ngomong, Mbak. Saya nggak pintar ngomong. Saya ngomong apa adanya. Berarti yang selama ini yang salah itu mereka yang datang. Mereka salah. Sudah tahu kalau mereka punya agama, punya Tuhan. Kenapa tidak minta sama Tuhan? Minta sama saya. Saya bukan Tuhan. Saya manusia biasa. Sekarang siapa yang salah? Yang salah ya sampean. Ya mereka yang salah. Ya sama-sama salah. Ya, makanya kalau tidak mau jangan salah. Berarti sampean salah kan? Saya tidak salah. Loh, gimana katanya tadi makanya? Jadi kan sampean juga ikutan salah karena sampean melakukan hubungan gini-gini. Saya sudah bilang kalau mereka mau sukses, mereka harus tidur dengan saya. Itu permintaan dari mereka. Mereka siapa? Mereka Siapa mereka yang itu? tidak terlihat. Nah, itu bohong atau enggak itu? Saya nggak tahu. Yang Nah. penting mereka sering ketemu sama saya. Sekarang saya mau tanya. Makhluk gaib itu yang sampean ceritakan itu beneran ada enggak? Ada. Menyuruh sampean melakukan hubungan kiku-kiku enggak? Mereka cuma bilang kalau ada yang meminta kaya suruh tidur karena saya masuk ke dalam dirinya. Nah, itu jin, Mbah, menyesatkan, Mbah, namanya, Mbah. Itu setan menyesatkan. Eleng, Mbah, eleng. Saya tambah pusing kepala saya kalau begini. Mending pulang daripada sebelum saya marah. Loh, tinggal marah, saya nggak akan pulang kalau sampai belum mau bertanggung jawab. Ayo, Mending kita apa? ilmu aja supaya kamu tahu. Ya ayo silahkan. Aku jadi gregetan sama orang-orang yang sok-sokan kayak gini. Saya juga gregetan sama sampean. Gregetan apa? Kan saya tidak kenal sampean, tapi sampean datang-datang langsung interogasi saya kayak polisi. Nah, saya kan memang kewajiban saya kayak gini, Mbah. Wah, itu bukan kewajiban sampean. Saya nggak kenal sampean nggak kenal saya. Kenapa kamu urusin hidup saya? Loh, ya wajar, Mbah. Seperti halnya sampai misalkan punya ayam kenal nggak sama sampean? Kan enggak. Tetapi sampean punya hak untuk kewajiban untuk memberikan kehidupan kepada si ayam ini karena berani berternak. Saya disamakan dengan ayam, saya bukan ayam, saya manusia. Ya udah, saya samakan dengan ini aja, kambing aja. Mau? Wah, kamu ini lama-lama malah bikin saya emosi. Nah,
Di Papua kan banyak babi, ya udah babi aja. Kamu aja yang jadi babi. Mana ada saya mau jadi babi, orang gantengnya kayak gini jadi babi. Dengan saya. Mana ada gantengan sampeyan? Lama-lama bikin saya emosi. Lama-lama apa? Sampeyan yang bikin saya emosi. Kalau nggak pergi, Kenapa nyuruh-nyuruh dia pergi? iya saya nggak suka. Di syuting-syuting bikin saya nggak suka. Ya masalahnya apa? Kan urusan sampean sama saya. Kamu ini mencemarkan nama baik ini. Bisa-bisa saya tuntut kamu ke polisi atas pencemaran nama baik. Oh, silakan kalau bisa. Ayo. Tadi sampean nantang, sekarang saya tantang. Ayo. Sampean harus bertanggung jawab. Saya tidak mau. Terus mau kamu apa sekarang? Sampean kan katanya dukun, punya ilmu dari Papua. Saya penasaran, saya belum pernah menjajal ilmu dari Papua itu. Ayo monggo. Ya udah silakan. Duluan. Oh, enggak bisa, kan sampean kan tuan rumah. Ayo. Kamu yang datang ke sini, jadi kamu menantang saya. Hmm. Ayo kamu serang saya duluan kalau kamu berani. Kalau menang, Loh, saya tidak mau melukai sama orang, Mbak. saya tidak akan terlukai. Sampai tidak akan terlukai. Ya, Yang benar. benar. Sehebat apa sih ilmu Papua itu? Ya sudah, coba dulu. Nggak usah bicara, diuji dulu baru dipuji adik. Mbah, ilmu itu miliknya Allah, jangan sombong. Saya tidak sombong. Oh, Kasih paham, Gus. hati-hati lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke juga. Berguru di mana kamu? Oh, saya nggak pernah berguru di mana-mana, Mbah. Saya itu anak kecil, Mbah. Saya hanya ngaji. Saya ingin tahu siapa guru kamu. Guru saya itu hanya mengikuti apa yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad, Mbah. Siapa itu? Ya, kanjeng Nabi Muhammad itu adalah junjungan kami para muslimah. Itu. Jadi pedoman kami, junjungan kami, patokan kami, kiblat kami ya kepada Rasulullah. Nabi kekasih Allah yang benar-benar dicintai oleh Tuhan itu Rasulullah. Sampai nggak kenal. Saya tidak kenal. Mana mau kenal, orang otaknya mesum. Saya bukan otak mesum. Saya tidur sama mereka itu atas keinginan mereka. Kenapa ketawa? Boleh. Di Papua nggak ada ilmu kayak gini, Mbak. Saya tidak tahu. Yang penting saya tidak pernah belajar ilmu tanpa yang diajarin sama nenek moyang saya. Sampai sebelum ketemu sama saya pernah berantem nggak sama orang berantem ilmu kayak gini? Nggak ada yang berani sama saya. Oh, nggak ada yang berani. Yani, lihat muka saya saja semua orang sudah lari. Oh gitu, Mbak. Ya, Kenapa? Mukanya kayak babi, Mbak. saya bisa membunuh orang dalam jangka waktu 1 hari atau 2 hari kalau saya mau. Caranya bagaimana? Itu rahasia saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak gini ya rasanya ilmu dari Papua ya. Belum tahu ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bicara yang seperti itu, saya pusing. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa la yuqdiru wa Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kepalaku pusing. Ini orang ini bukan sembarangan. Tapi saya juga capek. Capek juga, Mbak. Aduh, saya sholat, jadi berhenti dulu. Kenapa capek? Saya mau tanya kamu berguru di mana? Penasaran mau tanya, saya berguru di mana? Ya,
Saya berguru di pesantren, Mbah. Pesantren itu apa? Pesantren itu tempat untuk belajar dan mengajar tentang keagamaan, untuk mengenal Allah dan untuk mengetahui tentang rahasia dunia. Agama itu apa? Agama itu adalah di mana tempat yang akan menyelamatkan kita. Di dalam agama ini diajarkan rahmatan lil alamin, kebaikan kepada siapapun. Saya punya nenek moyang juga pernah mengajari saya berbuat baik sama semua orang. Tapi kalau ada orang yang menyakiti kamu harus membunuhnya. Jadi tidak ada maaf buat orang yang salah sama saya. Nah, tetapi kan saya gak menyakiti, Mbah. Kamu sudah menyinggung saya. Loh, Kamu sudah mengganggu saya punya waktu istirahat. saya tidak menyinggung karena Mbah, kelakuan Mbah itu sudah gak benar. Saya ingin mengingatkan datang ke sini tuh. Saya lama-lama pusing. Ya pusing minum bodrek, Mbah, bisa. Minum obat pusing. Oh, jangan kurang ajar sama saya. Loh, lihat kenyataannya orang-orang pusing rata-rata minum bodrek kok, Mbah. Saya tidak pernah minum obat. Sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim, kita pungkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahya, aku cahya mulia sifatin Allah. Nurku hiya nur Muhammad, rupaku amat demi jagat gede. Jagat cilik saya dan kersa saya dan sabda gati sak kersan Allah berkah kalimah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah, Allah, Allah. Allah Akbar. Kau kurang ajar sama saya. Kau belum tahu saya punya ilmu ya. Ini orang hebat ini. Belum tahu saya punya ilmu. Mas, hati-hati. Ini saya sudah pungkasan tapi enggak. Wah, ini nenek moyang. Tapi enggak, ini enggak mempan. Lenyapkan orang ini. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Iblis, datanglah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mohon keagunganmu dan La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan semua ilmu. Wahai junjunganku, bantulah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan ajian brojo mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha kuasa sifatin cahaya menjamai sifatin Allah nuku yang Muhammad berkah mari jagat kiri jangan sila saya dan kerso saya dan sekedar tidak kerso Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah. Akbar. Anak, berhenti. Saya tidak mau ribut. Kenapa? Saya menyerah, anak. Menyerah kenapa? Saya tidak mau terluka. Jadi saya menyerah. Begini saja. Saya mau ikut kau punya ajaran. Oke, alhamdulillah. Tapi dengan satu syarat. Apalagi Saya punya syarat? masalah itu jangan dibawa kemana-mana, tutup di sini. Saya tidak. Janji. Saya tidak akan melakukan lagi. Tapi sampai tetap harus bertanggung jawab kepada perempuan itu. Tidak apa-apa. Nanti saya menikah dengan dia. Janji. Saya janji. Dan sampai harus mengikuti ajaran yang saya anut secara sukarela, tidak ada paksaan. Tadi Saya ikut. tadi sampai sudah mengatakan itu. Tadi sampai udah janji. Lain, saya capek. Selama ini saya tidak pernah dikalahkan. Oke. Jadi ternyata masih ada orang yang punya ilmu lebih tinggi daripada saya. Saya tidak punya ilmu. Itu bukan ilmu saya tadi.
Kalau begitu saya minta Mas ajar saya supaya saya bisa kembali ke jalan yang benar. Oke, saya akan bantu kita saling belajar. Tidak ada. Tapi saya minta Apa? urusan saya, masalah saya jangan sampai diketahui orang banyak karena itu aib buat saya. Oke, saya akan menjaga rahasia itu. Tetapi ingat, dikala nanti sampean sudah berikrar untuk masuk ke dalam agama saya, sukarela, sampai tadi yang meminta. Saya tidak memaksa, sampai sendiri yang Saya bilang. orang jahat, tapi saya tidak pernah berdusta. Itu satu kelebihan saya. Kejahatan sampean harus sampean lebur, harus sampean tinggalkan, sekarang harus berbuat yang lebih baik. Kalau tidak, ini saya baru sendirian. Saya berjanji, selama saya hidup kecil sampai besar, saya memang orang nakal, orang jahat, tapi saya tidak pernah berdusta sekalipun sama orang. Sampean tadi mengatakan, selama ini tidak ada yang pernah mengalahkan sampean, tidak ada yang menandingi ilmu sampean. Ingat, barusan itu bukan saya yang mengeluarkan kemampuan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami yang Maha Esa. Kalau begitu kenalkan saya sama beliau. Saya akan mengenalkan dengan cara sampean harus berikrar. Sukarela sampean, tidak ada paksaan, ilmu harus saya buang, ilmu jahat ini supaya sampean tidak berbuat jahat lagi. Saya siap. Bersediakah? Saya bersedia. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak apa-apa, yang penting kau ulangi saya. Kau yang ajarkan saya. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Busnur Samsun dengan Dukun Kasrun. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka berusaha saling menyerang dan menghabisi. Namun pada akhirnya Busnur Samsun berhasil mengalahkannya. Ilmu pamungkasnya menghajarnya, hingga membuat Dukun Kasrun mengaku kalah dan menyerah. Tidak hanya itu saja, Dukun Kasrun kemudian bertobat, dan berjanji bertanggung jawab atas perbuatan bejat yang dilakukannya. Busnur Samsun pun merasa bersyukur, Dukun Kasrun yang terlaknat itu akhirnya bisa disadarkan. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Tentunya juga berharap, video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk yang baik bagi semuanya. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.